Halo para penonton setia Bang Boots, apa kabar semuanya? Sekarang Bang Boots di sesi rekap film kali ini, kita akan bahas film yang benar-benar mind-blowing. Karena bercerita tentang bayi tua nih guys. Jadi ada bayi yang baru lahir udah tua nih guys. Apakah dia kebanyakan main air jadi mengkerut? Kenapa sih dia bisa begini? Lalu gimana nih guys dia akan menjalani kehidupannya? Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke review filmnya. Check it out. Kisahnya berawal dari seorang wanita tua yang ada di rumah sakit, sedang bersama putrinya. Wanita tua ini memang udah menjelang ajalnya. Dia minta dibacakan sebuah buku diari yang berjudul Benjamin Button. Siapa sih sebenarnya Benjamin Button yang menjadi judul dari buku ini? Masuk ke zaman berpuluh-puluh tahun sebelum kejadian saat ini. Benjamin Button adalah anak dari seorang pengusaha kancing yang kaya raya, yaitu Thomas Button, yang lahir di masa Perang Dunia Pertama. Tetapi Benjamin Button ternyata mengalami kelainan yang membuat dia berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Benjamin Button memiliki kelainan genetik di mana kulitnya terlihat keriput, seperti orang yang sudah tua. Karena ayahnya merasa keberatan memiliki bayi seperti itu, dan juga istrinya meninggal dunia, maka Thomas Button memilih untuk membuang Benjamin. Thomas berlari sekencang-kencangnya keluar rumah dan akhirnya Thomas menaruh Benjamin di sebuah panti jompo. Benjamin ditemukan oleh seorang pengasuh di panti jompo tersebut yang bernama Queenie. Kemudian Queenie menjadi ibu asuh dari Benjamin Button. Beberapa tahun kemudian Benjamin tumbuh seperti kakek-kakek tua, namun dengan mental anak-anak. Dia juga harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Dan hal tersebut membuat dia tidak bisa bermain dengan anak-anak seusianya karena tampilannya berbeda. 2 tahun kemudian Benjamin mulai bisa berjalan walaupun dengan menggunakan tongkat. Tetapi tetap saja hal ini membuat Benjamin tidak leluasa untuk melakukan kegiatan. Sang ibu pun memilih untuk membawa Benjamin ke pendeta, di mana akhirnya bisa membuat Benjamin berjalan. Namun di mana Benjamin bisa berjalan, pendeta tersebut malah meninggal dunia. 5 tahun kemudian Benjamin sudah bisa berjalan dengan sempurna, di mana pada saat hari Thanksgiving di tahun 1930 di panti jompo. Benjamin bertemu dengan pemilik panti jompo dan pemilik panti jompo tersebut memperkenalkan Benjamin dengan seorang gadis cantik yang bernama Daisy. Dengan keadaan Benjamin yang berbeda, Daisy pun merasa bahwa Benjamin adalah seorang kakek-kakek yang lebih tua dari usianya. Namun hal tersebut tidak membuat Daisy justru menjauhkan diri dari Benjamin. Daisy malah penasaran dengan Benjamin dan sering kali mengajak Benjamin untuk bermain. Karena kebosanan berada di panti jompo, Benjamin akhirnya memilih untuk eksplorasi di luar panti jomponya. Benjamin pun tiba di pelabuhan dan bertemu dengan seorang kapten kapal yang membutuhkan bantuan dadakan dari seseorang. Benjamin pun tertarik untuk membantu kapten tersebut yang akhirnya membuat Benjamin menjadi seorang kru kapal tersebut. Awalnya, Benjamin hanya bertugas untuk membersihkan kotoran burung yang ada di kapal. Namun, karena sang kapten merasa Benjamin sangat rajin dan bagus dalam bekerja, Benjamin pun akhirnya diangkat menjadi salah satu kru kapal yang akan terus dibawa oleh sang kapten. Suatu saat, Benjamin diajak sang kapten untuk ke rumah bordil, karena Benjamin tidak pernah sekalipun merasakan atau menyentuh wanita. Di rumah bordil tersebut, Benjamin bermain dengan seorang wanita hingga wanita tersebut kelelahan, karena itu adalah pengalaman pertama Benjamin dalam bercinta. Setelah selesai dengan sang wanita dan Benjamin hendak pulang, ternyata Benjamin bertemu dengan sang ayah alias Thomas Button di rumah bordil tersebut. Sang ayah yang merasa iba karena Benjamin terlihat terlantar, akhirnya mengajak Benjamin bercengkrama di sebuah bar. Sahabat tua Benjamin yang ada di panti jompo satu persatu berguguran karena usia. Hal tersebut membuat Benjamin akhirnya memutuskan untuk merantau dan pergi selamanya, meninggalkan panti jompo. Setelah beberapa tahun berlayar, Benjamin dan kapten serta kru kapal lainnya akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Di sini situasi sangat seru dan menegangkan, di mana kapal kecil mereka bertemu dengan kapal selam musuh. Hal tersebut membuat beberapa sahabat Benjamin berguguran termasuk sang kapten yang telah membawa ia selama ini. Hanya menyisakan beberapa temannya saja. Saat berusia 26 tahun, Benjamin pun memutuskan untuk pulang ke panti jomponya. Benjamin bertemu Queenie yang sudah sangat tua. Di sisi lain, Benjamin juga bertemu dengan Daisy yang sekarang berprofesi sebagai penari balet. Benjamin dan Daisy bertemu di panti jompo, setelah itu mereka ngedate bareng. Dan Daisy mengajak Benjamin untuk enak-enak.
Tetapi Benjamin menolak dikarenakan Benjamin minder karena terlihat seperti umur 50 tahun sedangkan Daisy seperti umur 20 tahun. Hal tersebut justru membuat Daisy kecewa dan akhirnya pergi meninggalkan Benjamin. Suatu hari, Thomas Button datang menemui Benjamin sambil membawa berita kalau dia terkena infeksi kaki dan hidupnya tidak akan lama lagi. Thomas mengajak Benjamin untuk mampir ke rumahnya. Lalu Thomas menceritakan cerita yang sebenarnya, bahwa Benjamin adalah anaknya dan ibunya meninggal saat melahirkan Benjamin. Karena waktu yang dimiliki Thomas tinggal sebentar lagi, Thomas bermaksud ingin memberikan seluruh harta warisan kepada Benjamin. Benjamin pun merasa bingung atas apa yang diceritakan dan bagaimana dia harus bersikap. Benjamin langsung pulang menemui Queenie. Dan Queenie pun berkata siapa dia bisa-bisanya datang setelah membuang Benjamin saat bayi. Namun, akhirnya Benjamin berubah pikiran dan merasa iba. Maka ia pun memutuskan untuk mengajak sang ayah untuk menikmati sunset di tepi pantai menjelang ajalnya. Benjamin menghadiri pemakaman ayahnya dan dimakamkan di sebelah ibu kandung Benjamin. Beberapa saat kemudian, Benjamin ingin mengejutkan Daisy yang tengah tampil di acara konser. Daisy terkejut karena Benjamin menghampirinya, dan Daisy juga bingung dengan apa yang Benjamin inginkan. Setelah ia menolak Daisy, kok sekarang dia malah balik lagi nyamperin Daisy? Musibah terjadi kepada Daisy, di mana Daisy tertabrak oleh taksi yang membuat kakinya patah dan membuat ia tidak bisa kembali menari maupun berjalan. Benjamin yang merasa peduli, ingin menjenguk Daisy dengan keadaan tersebut. Namun Daisy merasa malu dengan keadaannya, dan akhirnya malah mengusir Benjamin. Namun Benjamin ternyata tidak kunjung pergi karena diceritakan dalam buku bahwa Benjamin selalu mengamati Daisy dari jauh. Setelah beberapa waktu berlalu, Benjamin dan Daisy bertemu kembali dan saling mencintai satu sama lain. Setelah itu, Queenie meninggal dan Benjamin merasa tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Daisy. Mereka memutuskan untuk menjual rumah mewah mereka dan membeli rumah kecil sederhana untuk hidup berdua. Setelah sekian lama berumah tangga, Daisy pun hamil. Dan hal tersebut membuat Benjamin kalut. Karena Daisy semakin tua namun Benjamin semakin muda. Yang akhirnya membuat Benjamin berpikir bahwa ia tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik dan Daisy akan kerepotan untuk nantinya mengurus dua anak. Anak mereka pun lahir dan bernama Caroline Button. Kembali ke scene rumah sakit, Caroline adalah anak yang membacakan buku catatan Benjamin Button kepada Daisy. Ya, anak tersebut adalah anak mereka berdua. Setelah ulang tahun kedua Caroline, sebelum Caroline bisa mengingat sosok ayahnya, akhirnya Benjamin memutuskan pergi untuk meninggalkan Daisy dan Caroline. Benjamin menjual semua aset-asetnya dan diberikan untuk Daisy dan Caroline. Benjamin pergi ke India, berpetualang ke berbagai negara lainnya dalam rangka mencari jati dirinya. Setelah beberapa tahun kemudian, Benjamin pulang dan menemui Daisy. Kemunculan Benjamin membuat Daisy bingung karena ternyata Daisy sudah menikah lagi dan mencari bapak pengganti untuk anaknya. Benjamin yang melihat anaknya untuk pertama kalinya terpana dan akhirnya ia pun pergi karena takut mengganggu Daisy. Daisy yang ternyata masih mencintai Benjamin akhirnya menghampiri Benjamin dalam sebuah hotel dan akhirnya pun mereka enak-enak. Beberapa tahun kemudian berlalu. Daisy tiba-tiba ditelepon oleh seorang pengurus panti jompo dan memberi kabar bahwa kesehatan Benjamin semakin lama semakin memburuk. Tampilan Benjamin kini tampak seperti anak 13 tahun yang memiliki gangguan otak Alzheimer. Dengan kondisi yang ia mulai melupakan semua orang di sekitarnya. Bahkan ia juga sudah mulai lupa dengan Daisy. Seiring waktu berjalan, Daisy selalu menemani dan merawat Benjamin yang tumbuh semakin muda hingga bentuk tubuh Benjamin menjadi seperti bayi. Kembali ke scene rumah sakit, Caroline Button yang sedang membacakan buku diary Benjamin Button kepada ibunya, yaitu Daisy, sangat kecewa karena selama ini ia dibohongi oleh ibunya tentang keberadaan ayahnya. Akhir cerita, badai di rumah sakit membesar dan Daisy pun tutup usia bersama dengan burung yang hinggap di jendela. Tamat.